karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami malam hari Tuhan. Kau sudah berkati kami, Kau sudah menolong kami, sehingga boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kiranya pada malam di tempat ini. Kami sudah boleh menaikkan pujian dengan sukacita, bahkan mendengar kesaksian dari saudara kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman Tuhan, ialah kuasa Roh Kudus memimpin menolong kami Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh tersampaikan dengan baik pada kesempatan ini Tuhan. Shalom ke Tuhan, kami dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, setelah tertunda kira-kira 3 minggu ya, 24 Juni, tanggal 1 Juli, 8 Juli, 15 Juli, akhirnya 20 Juli malam hari ini kembali berdiri di sini Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Hengki yang sudah mengganti saya waktu itu, karena kami hari Selasanya kami pulang kampung tanggal 24 Juni. Ya kembali kira-kira 3 minggu lebih. Jadi kita bersyukur malam hari ini kembali Bapak Ibu, seperti yang saya share, yang diminta Pak David kira-kira apa tema untuk hari Rabu. Jadi komsel kita ini adalah termasuk komsel yang bagus, yang persiapannya matang Bapak Ibu ya. Hari Senin sudah ada firman Tuhan, kisi-kisinya sudah ada Bapak Ibu. Bahkan pujiannya langsung lagi di-share oleh Ibu Ailing pada hari Senin juga. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 20 yang dimulai dari ayat kedua dan berakhir di ayat yang ke-13. Dengan perikop dosa Musa dan Harun. Bilangan 20 ayat 2 ya sampai 13. Ya, ada 12 ayat. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Ayat 7, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, katalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air beriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan malam hari ini seolah-olah menggambarkan kegagalan kepemimpinan Musa dan Harun dalam membawa
bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa mereka gagal, Bapak Ibu? Pertama dari faktor orang Israel sendiri yang mereka selalu bersungut-sungut, bahkan selalu menyalahkan Musa dan Harun. Di samping itu Musa juga dan Harun sudah berpuluh tahun mendampingi mereka. Mungkin karena faktor capek dan sebagainya, di situ bangkitlah amarah Musa dan Harun, sehingga seperti judulnya malam hari ini, dosa Musa dan Harun, berarti ada pelanggaran Musa dan Harun terhadap Tuhan. Dan sesuai dengan tema pada saat ini yang saya kirim adalah memiliki hati yang taat. Jadi sini Bapak Ibu ada tindakan dari Musa dan Harun, ada beberapa tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi di ayat dari Bapak Ibu, iya di ayat 8 tadi. Ayat 8 berkata, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ya, Tuhan menyuruh Musa, artinya katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu. Ternyata di ayat selanjutnya Musa itu bukan mengatakan, tapi memukul batu itu 2 kali. Walaupun hasilnya sama, ya Bapak Ibu, tetap mengeluarkan air agar umat Israel dan ternak-ternaknya boleh minum air tersebut. Jadi itu yang pertama, artinya apa yang membuat mereka gagal sebagai pemimpin, atau apa mereka yang gagal supaya umat Israel masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Di sini dia tidak konsisten kepada perintah Tuhan. Artinya tadi Tuhan berkata, katakanlah ke bukit batu itu. Padahal yang dilakukan si Musa memukul bukit batu itu sebanyak 2 kali. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua yaitu si Musa itu emosi dan kehilangan kendali. Iya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, mungkin karena faktor capek selalu disalahkan oleh umat Israel, jadi dia emosi, amarah dan emosi yang tidak terkontrol. Itu terdapat di dalam pembacaan kita tadi ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah, di sini ada kata-kata durhaka. Dan di sini ada juga, apakah kami harus mengeluarkan air itu? Jadi seolah-olah mereka itu berpuasa untuk mengeluarkan air itu. Jadi seolah-olah mereka itu menomorduakan Tuhan, seolah-olah puasa mereka lah yang mengeluarkan air itu. Dan di sini ada kata durhaka, karena kita tahu bahwa Nabi Musa itulah pemimpin bangsa yang besar, bahkan dekat dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu kita kenapa dekat dengan Tuhan? Kalau kita baca dari Bilangan pasal 1 sampai terakhir Bilangan 36, di sini sering kita temukan Tuhan berfirman kepada Musa. Nah, itu menandakan bahwa Musa itu dekat dengan Allah. Ya, jadi padahal dia sebagai seorang pemimpin dan dengan Allah, tapi dia dengan nada emosi, dengan kata-kata durhaka. Sebenarnya Musa di sini sudah menjaga pola katanya karena seorang pemimpin besar. Di samping itu juga dekat dengan Allah. Itu Bapak Ibu yang kedua, karena emosi dan amarah yang tidak terkendali. Yang ketiga, ya, tidak menghormati keputusan Tuhan, yaitu ada di ayat 12. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan berikan kepada mereka. Jadi kira-kira itu yang ketiga Bapak Ibu. Dari yang pertama, kurang ketaatan dari Musa, ya, mentaati perintah Tuhan. Yang kedua ada
sikap emosi yang tidak terkontrol. Yang ketiga, tidak menjaga kekudusan. Ya, jadi Bapak Ibu, timbul pertanyaan malam hari ini bagi kita, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bisa-bisa juga perjalanan rohani Musa yang begitu setia kepada Tuhan, yang sudah setia, hampir berhasil ya Bapak Ibu. Tantangan demi tantangan dihadapi. Kebetulan situ rejim Firaun sangat kejam untuk umat Israel, tetapi karena dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan menghukum. Ya, Tuhan mengatakan tidak berhak Musa dan Harun membawa umat Israel kepada tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu, ini buat kita pelajaran bagi kita malam hari ini, bahwa kita juga seperti itu. Walaupun kita sudah lama setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, ya bisa-bisa juga nanti kejadian Musa ini juga terjadi kepada kita. Seperti yang dialami Musa, nanti apa yang dijanjikan Tuhan itu bagi kita, memperoleh hidup kekal, yaitu tanah perjanjian, mungkin kita tidak siap menerimanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari belajar dari perjalanan Musa agar kita tetap setia, agar kita tetap taat kepada Tuhan. Karena tanpa ketaatan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak Bapak Ibu tindakan-tindakan ketaatan yang kita kerjakan di dalam hidup ini, ya seperti menyimpan dendam, itu kan tidak taat kepada Tuhan, menomorduakan Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri, dan sebagainya. Itu contoh-contoh ketidaktaatan dalam hidup kita sehari-hari. Memberikan fitnah atau gosip, itu juga termasuk ketidaktaatan Bapak Ibu. Balas dendam kepada si A, si B, itu juga tidak menyimpang dari perintah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ketika kami pulang kampung, ada saudara di situ, ada satu rumah dekatnya dengan rumah kami. Sudah bolak-balik saya duduk di teras itu, nggak mau negor Bapak Ibu, padahal kita masih saudara, masih opung kita itu kakak adik. Bolak-balik tidak ditegur. Bahkan waktu adik saya maju sebagai calon kepala desa, ini salah satu provokator saudara kami ini. Jangan pilih itu, jangan pilih itu, pilih yang lain. Padahal yang lain itu kandidat lain itu orang lain. Nah, untunglah adik saya saat itu 2 tahun yang lalu meraih suara terbanyak Bapak Ibu. Saya bilang, saya ulas mak, lucu itu udah itu, udah bolak-balik lewat tadi dari depan rumah ini, negor juga nggak mau. Akhirnya datang plasma, udah nanti ke sana kita. Akhirnya kami ke sana, bawa oleh-oleh ke sana, kami salam. Ya, itu artinya Bapak Ibu, salah satu tidak menyimpan dendam. Sebenarnya saya bisa berhak dendam sama saudara kami ini, tapi waktu itu langsung saya wajah Pak Nyo itu langsung saya ingat ada firman Tuhannya Roma 12 ayat 2 ya. Jangan serupa dengan dunia ini kan. Kalau dia jahat jangan kita balas dengan jahat. Terima kasih Pak Nyoto. Langsung saya ingat mukanya, wajahnya Pak Nyoto. Akhirnya kami ke Pematang Siantar, kami beli oleh-oleh. Kami pergi ke rumah ini, kami salam kami ini. Ya artinya Bapak Ibu, kita itu sudah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu contohnya. Oleh sebab itu mari kita taat, jangan menyimpan bersendam, jangan menomorduakan Tuhan, jangan egois dalam hidup ini. Karena dari salah satu ketaatan itulah gagal kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Yang kedua Bapak Ibu, emosi juga ya. Emosi, marah yang tidak terkontrol juga. Kadang ketika itu emosi seperti yang dilakukan oleh Musa tadi, padahal dia seorang pemimpin bangsa besar dan dekat dengan Allah, masih bisa juga emosi. Nah, akhirnya apa? Tindakannya emosi, hasil akhirnya juga emosi. Ya,
Jadi kita hindari emosi, kita belajar dari kegagalan dari Nabi Musa. Ya, saya waktu mengajar di Joglo Bapak Ibu, saya dulu mengajar di SMA. Kalau di 12 IPA itu masih serius anak-anaknya. So, karena dulu ada kelas 12 ada 8 kelas, 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 12 PS1 sampai 5. Kalau di IPA itu ya enak ngajarnya, mereka paham, mereka menyimak karena jangkauannya untuk masa depan, untuk ini, untuk PTN ini. Tiba saatnya saya di IPS, kebetulan 12 PS5, bukan kelasnya Pak Joni ya, Pak Joni kan di IPS. Saya marah-marah di situ karena sudah serius menjelaskan, tidak didengar, tidak disimak dengan baik. Ya IPS biasanya Bapak Ibu agak beda dengan IPA ya. Akhirnya saya emosi, dan ketika itu sambil emosi sambil menjelaskan, kebetulan hari itu mau menurunkan sebuah rumus, ada step by step. Akhirnya muncullah rumus terakhir, saya kotakin di papan tulis. Nah ini ya anak-anak untuk pakai kalian untuk soal. Nanti kita biasanya habis rumus itu Bapak Ibu, kita masuk ke contoh soal, masuk ke soal baru ke latihan soal penerapan. Ketika itu karena saya ada emosi, akhirnya rumus yang saya tuliskan di papan itu ada kurang sedikit Bapak Ibu. Di penjumlahan itu seharusnya dia disertai dengan tanda min, di perkalian seharusnya tanda plus. Kalau tanda plus itu kan nggak usah ditulis, cukup itu artinya plus. Setelah bahas soal bersama-sama, akhirnya nggak ketemu jawaban yang benar. Baru saya sadar, untuk saya koreksi kembali Bapak Ibu. Untuk ini untuk penjumlahan ini harus diikuti dengan tanda min. Kebalik Bapak Ibu, yang perkalian saya buat tanda min, yang penjumlahan tidak ada. Seharusnya yang penjumlahan tanda min. Jadi minta maaf sama anak-anak Bapak Ibu. Artinya Bapak habis itu, karena saya sudah mengawali dengan emosi, akhirnya hasilnya juga tidak maksimal. Hasilnya juga sudah di luar kehendak Tuhan. Akhirnya saya minta maaf Bapak Ibu. Ya, maaf tadi Bapak agak ini lupa. Akhirnya dipilihkan lagi, ya akhirnya normal lagi dan mengerjakan soal benar semua jawabannya. Ya itu artinya bahaya emosi ketika kita bertindak emosi dan hasilnya juga tidak maksimal. Ya Bapak Ibu, mungkin barangkali di sini, tapi di sini saya lihat wajah-wajah yang tidak ada emosi lagi ya Bapak Ibu ya, wajah-wajah aman. Iya, wajah yang diberkati Tuhan ini semua Bapak Ibu ya. Ya, iya. Kalau saya pembina upacara itu yang dihadiri anak-anak itu 700 orang Bapak Ibu. Saya nggak grogi Bapak Ibu, tapi malam hari ini walaupun sedikit berapa orang ini, agak grogi juga Bapak Ibu. Karena wajah-wajah yang diberkati Tuhan kan, jadi nggak asal ngomong Bapak Ibu ya. Yang kedua, emosi yang kedua, pernah itu menghadiri pemberkatan nikah di HKBP Melati Mas. Saat itu kami mau pulang, ternyata di belakang kami itu ada parkir pas jarak kira-kira 20 cm. Saya cari-cariin, kami cari-cari sampai ke petugas HKBP itu minta tolong. Tidak ada orangnya Bapak Ibu. Didorong nggak bisa karena apa namanya? Ya direm tangan, nggak bisa, ke kiri juga nggak bisa bergerak karena kita paling depan dekat pagar. Sampai cari kemana-mana, akhirnya dia rupanya ngopi jauh Bapak Ibu, ngopi. Iya ngopi. Akhirnya dia datang, saya ngomel. Dia juga ini agak marah juga. Akhirnya dimundur di mobilnya karena saya ngomel sambil dipoto nomor polisi mobil saya. Ngapain dipoto-foto? Apa urusanmu? Saya bilang. Mungkin dia hanya menakut-nakut gitu. Sambil ngomong saya gitu, sambil gitu, rupanya saya nggak sadar mobil ini sambil mundur gitu kan. Akhirnya tiba-tiba, padahal kameranya kan ada di situ kan, kalau mundur tiba-tiba langsung nabrak mobil di belakangnya lagi. Datang langsung, ngapain lagi marah-marah? Emang mau ngejar apa katanya kan? Itu Bapak Ibu ya. Jadi tindakan emosi itu juga sangat tidak baik bagi kita, seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun juga Bapak Ibu. Ada kata-kata durhaka, ada ini
dan ada kesombongan. Nah, apakah kami akan mengeluarkan air? Ya, ya Bapak Ibu, ya kesombongan juga kita jauhkan dari kita Bapak Ibu. Tapi saya lihat dari wajah-wajah Ibu tidak ada yang sombong di sini malam hari. Iya Bapak Ibu ya. Ya. Di luar sana yang tidak aman. Ya. Jadi itu mungkin Bapak Ibu juga banyak ya pengalaman ketika emosi pasti hasilnya tidak memuaskan, pasti hasilnya tidak maksimal. Itu hanya contoh 2% saya Bapak Ibu yang kita hindari emosi. Ya. Yang ketiga bahwa tidak menjaga kekudusan tadi yang ayat ke-12 tadi, ya tidak menjaga kekudusan. Jadi ada tiga poin yang membuat Musa dan Harun gagal membawa bangsa Israel masuk ke Mesir. Ya Bapak Ibu, ya jadi firman Tuhan malam hari ini, mari Bapak Ibu, seiring bertambahnya usia kita, mari kita buat firman Tuhan menjadi sandaran kita Bapak Ibu. Masalah boleh silih berganti datang, masalah ekonomi, masalah membina anak, tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Jadi janji Tuhan ada kekal bagi kita Bapak Ibu. Jadi biarlah hari-hari kita terus kita isi dengan firman Tuhan, mengikuti ibadah-ibadah Bapak Ibu. Hari Kamis kemarin saya ikut UMAS Bapak Ibu. Perdana Bapak Ibu. Datang Ibu Lasma, ayo UMAS katanya. Saya ini kan berat hati. Kenapa Bapak Ibu? Walaupun umur saya mau 61, 60 lebih. Iya, jiwa ini masih 30 Pak. Nggak, saya belum lengkap UMAS saya bilang. Artinya ada dua alasan saya. Karena saya belum punya mantu dan saya belum punya cucu. Di sana nggak ada syarat seperti itu, kata Lasma. Akhirnya kami ke sana. Ya kebetulan Pak Yakobus WL, Pak Teguh sebagai firman Tuhan. Ketika warta. Siapa yang pertama kali hadir sini? Saya angkat tangan Bapak Ibu semua tepuk tangan karena saya hadir. Jadi ngobrol di situ, kebetulan ketemu Pak Edukasi. Kenal ya Pak David? Pak Edukasi. Iya. Bapak udah punya cucu belum? Belum. Mau berarti ada teman saya bilang gitu. Jadi itu salah satu di masa-masa kita ini di walau bertambah usia kita ini Bapak Ibu, kita semakin sering untuk pertemuan ibadah-ibadah dan sebagainya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti pujian kita tadi bahwa biarlah kita terus cinta Yesus dalam hidup ini, apapun masalah kita tetap cinta Yesus Bapak Ibu. Kalau orang dunia bilang dunia ini makin hari semakin susah, harga-harga kebutuhan pokok naik, tapi malam hari ini kita tetap bilang saya cinta Yesus terus, apapun permasalahan kita Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi Bapak Ibu. Waktu kami di kampung, kebetulan kami gereja di tempat mertua GPDI, karena mertua itu salah satu tokoh di gereja itu dan pengerja sampai meninggal. Ketika kami beribadah di situ tanggal 5 Juli dengan alat musik seadanya, tapi saya diberkati di situ Bapak Ibu dengan pujian hari demi hari bertambah-tambah indahnya. Habis hari demi hari diganti lagi minggu lepas minggu bertambah-tambah indahnya. Habis minggu lepas minggu apa Bapak Ibu? Bulan lepas bulan, habis itu tahun lepas tahun. Terakhir Bapak Ibu, sekarang dan selamanya bertambah-tambah indahnya. Jadi kalau kita anak Tuhan, katakan hari demi hari bertambah indah-indahnya. Tapi orang dunia bilang hari demi hari semakin sukar, semakin sulit. Harga Pertamax naik, harga Dexlite juga naik Bapak Ibu. Ya, tapi kita anak Tuhan bersyukur karena pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan kita Bapak Ibu. Jadi kira-kira begitu. Masih ada waktu Pak David? Hah? Iya, jadi hah? Gimana Pak?
Oh itu walaupun yang ketemu bulas gimana Pak? akhirnya ketemu bulas. Enggak, itu di kampung mertua kami ibadah tanggal 5. Nah, jadi walaupun alat musik sederhana Bapak Ibu dan pelayannya juga yang sederhana, cuman ya saya diberkati situ dengan pujian itu Bapak Ibu. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sebenarnya ini pujian ini sudah sering kita nyanyikan, tapi kalau kita imani Bapak Ibu, ini alangkah memberkati kita semua Bapak Ibu. Jadi itulah Bapak Ibu tadi 3 poin kegagalan dari kepemimpinan Musa dan Harun. Mari kita hindari Bapak Ibu yang 3 itu: ketidaktaatan, emosi, amarah yang tidak terkontrol, sombong ya Bapak Ibu, ya sombong juga tadi ada situ. Yang kemudian menjaga kekudusan kita ya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu Tuhan tidak mengizinkan Musa membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Akhirnya siapa Bapak Ibu yang tunjuk? Yosua ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca Bapak Ibu Bilangan 27 ayat 12 sampai 14. Bilangan 27. Pak Joni bisa bantu kita baca untuk kita